dialog kita pada hari ini. Dan seperti disampaikan di awal, pemirsa, hari ini akan hadir 7 jurnalis dari 7 media. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Alvito Dianova, pemimpin redaksi Detikom, di sebelah kanan saya. Kemudian di sebelahnya ada Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times. Selanjutnya di sebelahnya ada yang selanjutnya adalah Mas Lalu Mara Satria Wangsa, pemimpin redaksi TV One. Kemudian ada Najwa Shihab, founder Narasi. Dan kemudian Suta Dharma Saputra, pemimpin redaksi harian Kompas. Dan juga Retno Pinasti, pemimpin redaksi SCTV dan Indosiar. Dan saya Valerina Daniel dari TVRI Nasional. Langsung saja saya akan persilakan untuk dialog ini. Pertanyaan pertama, siapa akan mengawali? Saya Pak Vito? ya. Oke, silakan. Pak Presiden, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sebelumnya. Karena masih lebaran, mohon maaf lahir batin Pak. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Yang kedua, saya pribadi mengapresiasi apa yang Bapak lakukan. Karena ini rasanya yang pertama kali yang dilakukan oleh Presiden Indonesia. Banyak presiden yang kita minta waktu aja susah gitu ya. Sekarang Bapak mengumpulkan kami dan surprisingly tidak ada daftar pertanyaan yang harus kami ajukan ke Bapak gitu. Jadi kita bisa nanya apa aja nih. Silakan. Baik. Silakan. Terima kasih Pak. Kalau misalnya kita mau kembali ke visi dan misi Bapak, itu semuanya kembali ke fundamental Pak. Semuanya kembali ke basic. Kita tumbuh sebagai anak yang kemudian diajari bahwa negara kita adalah negara agraris dan seterusnya. Itulah cukup lama hilang di era reformasi. Kita mungkin terlalu sibuk mengurusi demokrasi. Setelah itu juga mengurusi infrastruktur gitu ya. Lupa mengingat bahwa ada perut yang harus diisi, jumlahnya bertambah terus. Bapak melakukan itu, selain swasembada, Bapak juga melakukan intercept buat mereka-mereka yang gizinya tidak baik dengan makan bergizi gratis. Walaupun tentu saja ada banyak pro dan kontra di publik begitu ya, tapi ini merupakan salah satu pembeda dibandingkan pendahulu-pendahulu Bapak. Bapak juga kemudian meneguhkan kembali efisiensi merupakan bagian dari integritas begitu ya, karena pemotongan itu waktu kita bertemu pertama kali Bapak mengatakan bahwa ada kebocoran yang sudah pasti setiap tahun dan karena itu paling tidak karena kita butuh uangnya kita melakukan efisiensi dan seterusnya. Itu semua menurut saya kembali ke basic fundamental gitu. Pertanyaan saya kenapa nggak lebih memilih yang sifatnya monumen begitu Pak, yang kemudian bisa diklaim sebagai ini hasil kerja Bapak, ada fisiknya. Karena ini kan bicaranya soal yang ada di belakang semua gitu. Kalau bicara bikin jalan Papua gitu sehingga semua kabupaten Papua misalnya tersambung, itu kan monumennya Prabowo di sana. Kenapa itu yang tidak Bapak lakukan?